Oke, Halis Aries Taurus. Taurus selebihnya cek di kolom deskripsi. Terima kasih. Taurus. Ya, it has bubble in it. Taurus, datang-datang ada kesatria cawan di sini. Ada energi Casanova. Cancer, Pisces sama Scorpio, entah kenapa saya lihat ini ada yang kasmaran juga. Hati-hati saja, baru kenal 50-50 kesempatannya, bisa jadi bisa enggak, karena di mana-mana energi kesatria itu belum matang. Iya, saling dijejaki aja, saling perdalam aja, saling mengenal dulu gitu ya. Jangan terlalu yang wah kita bisa menikah besok apa enggak, yang aduh terlalu gimana gitu ya. Ada yang berkaitan sama Aries juga, ini si Taurus ini ada energi obsesif di sini dengan energinya Kaisar. Sudah jelas ada yang pegang kekuasaan juga, ada juga bermasalah dengan suami atau pihak laki-laki. Hati-hati kalau ada yang dikekang dan secara tidak wajar itu menyebabkan ketergantungan sampai nggak bisa kemana-mana. Jadi artinya kayak yang lu dikontrol. Ada energi narsisis di sini gitu ya. Ada hal, ada keterikatan juga gue lihat, dan kalau gue bisa saranin gitu ya, ambil langkah lu. Belajar dari orang-orang di sekitar lu, gimana caranya ngebela diri sendiri, gimana mendapatkan kehidupan lu kembali, jangan sampai hilang arah. Jangan sampai bucin dengan tidak bertanggung jawab, atau bucinnya berlebihan, atau bucinnya tuh emang bener-bener kayak yang iya, maknanya negatif lah, lu paham lah ya. Jadi sampai nggak bisa berpikir secara jernih atau memakai logika, datang-datang nanti malah menyesal sendiri. Energi lu Taurus, Virgo, sedikit Capricorn, ini ada energinya pertapa. Jawabannya ada dalam diri lu sendiri lu kalau gue lihat ya. Lu paham kenapa hal ini terjadi sama lu. Lu seharusnya sebenarnya paham. Cuma yang bikin nggak paham karena lu sendiri itu kayak nggak berani ngeliat kenyataan, nggak berani nampar diri lu sendiri kalau ada bagian dari dalam diri lu yang memang membiarkan kesalahan itu terjadi, membiarkan hal itu terjadi. Entah Taurusnya atau orang yang berkaitan sama Taurusnya. Jadi benar-benar hati-hati. Ini hidup lu gitu loh. Siapa lagi yang mau nge-up? Siapa lagi yang mau memperindah? Siapa lagi yang mau menghancurkan kalau bukan kita? Kalau gue orangnya gampang gitu ya. Kalau memang sesuatu itu nggak baik, segera dilepaskan. Segera cari cara gimana gue biar nggak nempel, terus gimana guanya itu nggak capek, melulu pikiran, bikin sakit jiwa gitu ya. Energi nggak karuan kemana-mana gitu. Gue berusaha. Jadi kalau lu paham gitu ya, oh iya gue sebenarnya harusnya seperti ini. Tapi gimana? Nah kalau sudah ada kata tapi, lu masukkan unsur takut ke diri lu, udah nggak bisa. Karena udah lu dari awal itu menanamkan makna yang negatif ke diri lu sendiri. Nah itu tolong banget bener-bener dipikirkan dan diresapi, dipahami. Ini hidup gua. Gua mau seperti apa dengan hidup gua? Itu bagi para Taurus atau orang yang berkaitan Taurus yang mengalami atau sedang menghadapi hal pelik dalam kehidupannya sampai nggak bisa memutuskan harus seperti apa. Ada 7 pedang di sini, Libra, Gemini, sama Aquarius. Kok susah ya? Ada yang dijajah, ada yang dimanfaatkan, ada yang dikekang. Ada juga ini yang dokumennya ditahan sehingga nggak bisa melangkah ke hal atau arah yang lebih baik juga. Ada yang rasa percaya dirinya itu kayak nggak ada gitu loh, benar-benar direndahkan, dimanfaatkan, ada yang diinjek-injek ini gue lihat. Entah Taurusnya atau orang yang berkaitan sama Taurus. Ada rasa susah yang luar biasa. Hati-hati ya, sayang ya. Orang kepo sama orang peduli itu bedanya tipis. Jadi kalau lu nggak cepet belajar, siapa yang jelek ke lu, hidup gua ini mau jadikan seperti apa, gua ini nggak paham gimana harus menfilter, mengolah kata-kata mana yang harus gua lontarin, siapa yang pantas deket sama gua. Ya kalau gua bilang, gua minta maaf, lu ngancurin diri lu sendiri.
Kayaknya nih suatu yang berulang-ulang sih yang gue lihat. Nggak tiba-tiba terjadi. Ini sudah ada sequel sendiri ini. Dari ketidakmatangan sesuatu langsung memutuskan. Dan akhirnya ketika sudah hilang kontrol, dimanfaatkan, nggak bisa lagi kemana-mana. Oke, kartu selanjutnya ada rajanya tongkat di sini. Ada beberapa Taurus yang gue lihat ini benar-benar memegang kendali dalam kehidupannya. Dan yang dilihat hanya masa depan. Orang yang berkaitan sama Taurus atau Taurusnya sendiri. Di sini Leo, Sagittarius, sama Aries. Hati-hati kalau ada orang yang manfaatin lu atau dompleng lu ketika lu itu sukses atau enak, atau katakanlah udah kayak yang gue tinggal seperti ini, gue gampang mau usaha apa, mau kerja apa gitu ya. Ketika lo punya, katakanlah seperti itu, banyak yang ngedompleng, jadi hati-hati. Tetapi di sini yang gue lihat memang lu beberapa Taurus atau orang berkaitan sama Taurus orientasinya hanya masa depan. Yang dipikirkan bagaimana gue ini bisa nggak seperti ini terus gitu loh. Gimana gue ini bisa lebih baik ke depan, kehidupan gue, finansial gue itu lebih baik gitu ya. Ada beberapa Taurus yang seperti itu. Kok gua buka dulu kartu terbawah, kayaknya udah minta dibuka aja ya. Ada 7 pedang tadi, Libra, Gemini, sama Aquarius, dan di sini ada 7 tongkat. Ada yang manfaatin lu. Udah gua bilang ya, hati-hati ketika lu punya, ketika lu ada, ketika lu tahu sesuatu gitu, banyak yang ngedompleng. Gosipnya apa? Gua kayak gini nih, lu ngebantu, gilirannya butuh bantuan nggak bisa ada yang membantu. Terus ada juga ketika lu punya posisi, punya jabatan, mereka ngedompleng, mereka pengen deket sama lu, mereka seneng sama lu yang favorit, pokoknya lu yang wah-wah deh, lu yang plus 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 gitu loh. Tapi ketika lu nggak ada gitu ya, atau ketika lu membutuhkan seseorang, atau ketika lu di bawah, atau ketika lu tuh dalam keadaan katakanlah yang tidak menguntungkan gitu, kayaknya mereka lebih gencet lu, ada yang ninggalin lu, dan ah ya nggak adil ya, memang nggak adil gitu loh. Jadi sekarang ditata deh diri lu maunya seperti apa ke depan, itu aja. Yang lu harus ingat adalah diri lu dan masa depan lu, udah titik ya. Oke, ada 2 cawan di sini, ada yang dalam waktu dekat akan ketemu jodoh, Pisces, Cancer, sama Scorpio, lebih ke arah Scorpio-nya di sini. Dan ini berpotensi untuk kebelahan jiwa, berpotensi untuk tahap yang lebih serius gitu loh. Perhatikan aja, tetapi jangan terlalu flirty, jangan terlalu kayak yang goda sana sini gitu ya. Apalagi cewek gitu, biasa aja gitu loh. Tetap lu harus hati-hati di sini, berangkat dari masa lalu yang mungkin lu gagal atau belum menemukan, atau selama ini masih dalam tahap pencarian. Bukan berarti ketika lu itu bersama orang tersebut yang katakanlah pas dengan kriteria lu nurut aja gitu loh, kayak kerbau yang dicocok hidungnya gitu ya. Ketika dia maunya seperti ini, lu oke aja gitu loh. Dan ketika lu diperlakukan secara tidak adil, lu oke aja. Karena lu ngeriat, aduh, cuma dia yang mau sama gua, cuma dia yang ngerti gua, cuma dia yang benar-benar memperlakukan gue seperti yang gue pengen gitu ya. Jadi jangan sampai lu halu-halu kayak gitu. Ilmu cocok lagi di mana-mana mah ada gitu loh. Tapi kalau secara logika, apakah ini benar-benar soulmate gitu ya, walaupun sekarang itu jalannya masih mulus, sedang mulus, dan lain sebagainya. Jadi benar-benar kalian ngobrol satu sama lain, apakah memang benar-benar pas gitu loh. Walaupun ada potensi di sini, entah, saya tetap ngeliat di dalam diri saya itu masih ada catatan, masih ada kayak yang nyandet aja, ada yang nggak pas dalam diri saya ketika saya nyampaikan walaupun ini berpotensi untuk soulmate. Oke, ada 9 cawan di sini karena ada beberapa Taurus. Ya, gua minta maaf ya. Karena banyak yang nggak suka mendengar ini ya. 9 cawan, Pisces, Cancer, sama Scorpio, ada yang dituntut untuk sendiri dulu dan benar-benar memahami kehidupan ini, kenapa kok gue sendiri dan kenapa kok gue itu belum ketemu belahan jiwa gue gitu loh. Karena PR lu sebenarnya yang gue lihat itu banyak yang harus dilakukan, entah dengan kehidupan finansial lu, pekerjaan lu, dan lain sebagainya. Jadi nggak serta-merta lu harus memikirkan masalah hati, cinta-cintaan melulu, sayang-sayangan melulu gitu loh. Jadi satu-satu lu diminta nata. Ini nggak semua Taurus ya, entah Taurus atau orang yang berkaitan sama Taurus. Jadi ketika lu menemukan orang yang katakanlah itu berpotensi untuk menjadi belahan jiwa,
Jadi kalian tuh sama-sama siap, gitu aja. Karena kalau gue menilik lagi sih, kehidupan lu itu enak-enak aja gitu loh. Banyak orang yang sayang sama lu juga, dan tapi kebanyakan Taurus yang gue lihat, kebanyakan ngelihat orang yang nggak suka sama lu gitu loh. Akhirnya fokus lu ya kayak terbelah gitu loh. Harusnya lu kan fokus sama yang hal baik-baik aja, sama hal yang positif-positif aja. Ngapain fokus sama mereka yang nggak suka sama lu? Orang yang nggak suka sama lu, walaupun lu berbuat apapun ya tetap aja kan nggak suka sama lu gitu loh. Dan apapun itu bisa diputarbalikkan, faktanya itu bisa menjadi minus walaupun itu sebenarnya plus gitu ya. Mereka yang baik sama kita, orang-orang baik, nggak perlu kita yakinkan apakah kita itu baik atau enggak. Orang yang nggak suka sama kita, mau kita yakinkan seperti apa ya tetap aja mereka nggak suka sama kita. Oke, thank you Taurus.